The film was translated and narrated by M. Di mana rumahmu? Saya akan mengantarmu pulang. Nona si begitu bersemangat untuk mengusirku. Apalagi, jika kamu tinggal di sini lebih lama lagi, ibu saya hampir memindahkan seluruh rumah kepadamu. Saya tidak menyadari. Nona si cukup pelit. Cukup. Bawa aku kembali ke perusahaan. Kebetulan saya punya urusan yang harus diselesaikan. Baiklah, saya akan mengantarmu pulang sekarang. Pegangan yang erat. Kamu bekerja di sini juga? Goodbye. Ya, saya juga ketua di sini. Semua orang bilang ketua perusahaan adalah generasi kedua kaya yang bijak. Jadi itu dia. Ada apa? Kau bekerja di sini juga? Bagus sekali. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Terima kasih, bos. Halo, ketua. Halo ketua. Kantormu sangat besar. Itu sangat mewah, bukan? Baru saja. Terima kasih sudah membantuku. Jangan terbawa emosi. Aku hanya ingin mendapatkan kembali cincin ibu jari kakakku. Tapi kau sangat gagah barusan. Terburu-buru tentang apa? Seperti yang kau tahu, keluargaku hanya bergantung padaku. Jika aku kehilangan pekerjaanku, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan diriku ketika aku kembali? Ada apa? Apakah kau menyesalinya? Tentu saja aku menyesalinya. Jika aku tahu kau adalah bos perusahaan ini, dan bahwa Xiao Zuomo adalah eksekutif senior perusahaan. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan pernah setuju untuk berpura-pura menjadi pacarmu. Menyesal sekarang tidak ada gunanya. Bagaimanapun, sekarang semua orang di seluruh perusahaan tahu bahwa kau milikku. Bertemu denganmu, aku hanya akan menganggapnya sebagai nasib burukku. Kalau begitu sekarang, kembalikan cincin ibu jari itu padaku. Apakah itu baik-baik saja? Aku... Mengenai pekerjaanmu, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Mulai sekarang, kau akan menjadi sekretarisku. Tidak mungkin. Jika Xiao Zuomo mengetahui hal ini, dia akan membunuhku. Bagaimanapun seluruh perusahaan sudah tahu tentang hubunganku denganmu. Jika kau tidak setuju, aku akan... Tidak. Bertemu denganmu adalah nasib burukku. Aku akan membantumu dengan satu tugas terakhir. Setelah selesai, kita akan impas. Sudah beres. Bai Hao, cepat bawa pacarmu, Xiao Zuomo kembali. Ibumu membuat keributan lagi. The Aku film was tahu. translated and narrated by M. Media. Ayo pergi. Aku akan membawamu bersiap-siap. Kita berdua memiliki pertempuran yang sulit di depan kita. Pertempuran sulit apa? Jelaskan dengan jelas terlebih dahulu. Ayo. Villa keluarga baik. Nona si setelah berdandan seperti ini, benar-benar membuat mata bersinar. Nona si, mengapa kau gugup? Jalani saja prosesnya. Ini tidak seperti kita benar-benar bertemu orang tua. Ayo pergi. Pelan-pelan. Baiguan Xiao ayah Bai Hao. Jiansir ibu Bai Hao. Berhenti melihat. Suemo akan segera tiba. Anakku sukses. Dia akhirnya membawa pacar pulang. Gadis muda ini benar-benar cantik. Cepat. Masuklah dan bicara. Hari ini ibu akan memasak secara pribadi untukmu. Makanan lezat. Bagaimana kalau begitu? Ayo pergi. Penting, yang harus saya lakukan. Ya, Bibi. Nona muda, kamu siapa? Halo Bibi, The film was nama saya Xiao translated Suimo. and Anda juga narrated bisa by memanggil M. saya Media. Suimo. Kamu Xiao Suimo. Lalu, kamu siapa?
Aku, Ibu. Ini Sitian. Pacarku. Bai Hao. Kamu berani membohongiku. Suemo. Terakhir kali Bibi melihatmu. Berapa umurmu? Kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri. Bibi, sudah tidak mengenalimu lagi. Ibu. Kapan aku pernah membohongimu? Xiao Zuemo dan aku sama sekali tidak punya hubungan. Pacarku saat ini adalah Sitian. Kamu. Tidak usah dipikirkan Bibi, karena Bai Hao sudah memilih Nona Si. Maka saya akan permisi dulu, Suemo. Jangan khawatir, Bibi sudah berjanji Bai Hao akan menikahimu. Masalah ini pasti akan terlaksana. Eyo, karena kamu sudah di sini, masuklah ke dalam dan duduklah sebentar bersama Bibi. Tidak. Tidak, Ayah. Lihat, Ibu. Ibumu juga ingin mencari keluarga mertua yang dapat diandalkan untukmu. Keluarga baik kita dan keluarga Xiao adalah teman turun-temurun. Kami tahu segalanya tentang mereka. Itulah mengapa ibumu memilih Xiao Zuemo. Tapi ibuku bahkan tidak tahu Xiao Zuemo. Kau bisa mengenalnya perlahan. Sitian kan? Paman, Karena Bai Hao sangat menyetujui dirimu, maka kau juga pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Ayo, masuk bersama. Mengapa? Zuimo juga mengerti tentang vas porselen. Suemo berasal dari keluarga terpandang. Apa yang tidak dia ketahui? Saya hanya tahu sedikit. Bibi terlalu memuji saya. Namun, keluarga saya telah mengumpulkan banyak vas porselen seperti ini. Jika Paman dan Bibi menyukainya, saya bisa meminta keluarga saya untuk mengirimkan beberapa. Itu tidak perlu. Mengapa kau masih di sini? Apakah kau bahkan mengerti ini? Vas ini dinamakan biru kurban bersepul emas, zun bunga, dan burung famil rose dengan panel cadangan. Ini menggabungkan penyepuhan emas, famil rose, dan glasir hijau pirus berukir. Sebuah teknik rangkat 3, menggunakan pembakaran suhu tinggi. Glasir biru kurban sebagai warna dasar. Permukaan glasir jernih seperti kristal bagaikan batu permata. Permukaannya dilapisi dengan pola sulur tanaman yang dilukis dengan emas murni, menciptakan kontras biru emas, tekstur mewah. Paman, aku tidak menyangka karya unik ini benar-benar ada dalam kepemilikan Paman. Ya Tuhan, apakah dia memiliki pengetahuan yang begitu luas tentang vas porselen? Aku tidak menyangka gadis muda ini Aku tidak menyangka gadis muda ini cukup berpengetahuan. cukup berpengetahuan. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan dikalahkan oleh gadis kampung ini. Sitian, kau juga punya penelitian tentang vas porselen juga. Aku mendengar anggota keluargaku menyebutkannya sekali atau 2 kali sebelumnya. Jika aku mengatakan sesuatu yang salah, tolong jangan pedulikan Paman. Kau bersikap rendah hati. Aku tidak menyangka Nona Si tahu cukup banyak. Namun, jika Nona Si bisa memainkan Guzeng, aku tidak keberatan memberimu kesempatan untuk bersaing secara adil denganku demi Bai Hao. Baiklah. Bagus, bagus, bagus. Sitian, kau belum pernah memainkan Guzeng sebelumnya kan? Kalau tidak, sebaiknya kau mengakui kekalahan sekarang. Kamu, dia sedang bertanya padamu. Sitian, jika kau bisa memainkannya, tunjukkanlah. Jika kau tidak bisa, itu tidak masalah. Jangan khawatir. Paman, aku memang tidak terlalu terampil dalam memainkan Guzeng. Selain itu, lagu-lagu yang aku tahu tidak terlalu banyak. Apakah kau tidak tahu banyak? Atau kau sama sekali tidak tahu cara memainkannya? Hanya menyombongkan diri. Hati-hati nanti, kau mungkin akan sangat mempermalukan dirimu sendiri. Xiao Zuemo, ini rumahku. Ini bukan tempat bagimu untuk memamerkan rasa superioritasmu. Jadi kenapa? Aku sudah memberinya kesempatan untuk bersaing secara adil denganku. Demi dirimu, itu sudah cukup berbelas kasih. Jika dia tidak memenuhi harapan, jangan salahkan aku. Tepat sekali. Jika dia ingin menjadi menantu keluarga Bai, dia masih jauh dari kata layak. Karena Paman bersikeras untuk berkompetisi, maka aku akan mencoba. Sitian, permainanmu ternyata sebagus ini. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sitian, sangat mengesankan.
Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Aku tidak menyangka. Apa yang Nona Si ketahui? Benar-benar cukup banyak. Aku ingin tahu dari keluarga mana Nona muda si ini. Kau jelas tahu apa identitasku. Namun kau sengaja bertanya seperti ini. Kamu cukup sadar diri bukan? Bukankah begitu? Seorang gadis desa dari desa Sijia. Apa? Baiklah, baiklah. Tolong jangan banyak bicara sebentar. Dibandingkan dengan apakah seseorang kaya atau tidak, milik seseorang, temperamen dan bakat adalah yang benar-benar penting. Aku. Bai Hao, kemarilah sebentar. Ayah, ada apa? Nah, katakan yang sebenarnya pada ayah. Sebenarnya apa latar belakang gadis muda Sitian ini? Ayah, mengapa ayah menanyakan ini? Karena gadis muda ini, dia bukan orang biasa. Ayah, apa yang baru saja ayah katakan? Apa maksud ayah? Cara bicara dan tingkah lakunya, tata keramanya, dan kecerdasan emosionalnya sama sekali tidak terlihat seperti apa yang bisa dibudidayakan oleh keluarga pedesaan biasa. Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin hanya karena dia cukup tahu tentang porselen. Ditambah dia bisa memainkan sitar. Sehingga ayah menilainya begitu tinggi kan? Ini jauh lebih dari itu. Cincin jempolmu ini, kamu tidak memakainya sebelumnya, Kam. Dia memberikannya padamu. Ini diberikan kepadaku oleh kakeknya. Itu menjelaskan semuanya. Aku pernah melihat barang ini sebelumnya. Sebelumnya barang ini ada di pelelangan dan telah dibeli. Jika dia berasal dari keluarga biasa, bisakah dia dengan santai memberimu hadiah yang begitu berharga? Tunggu tidak, ayah sedang mempermainkanku kan? Aku tidak sebegitu luangnya. Aku hanya ingin kamu bertanya dengan jelas. Aku tidak ingin kamu tertipu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memuaskan rasa penasaranmu. Sitian, cincin jempol ini, apakah ini benar-benar dari keluargamu? Tentu saja itu. Ada apa? Kau tidak memecahkannya kan? Bagaimana mungkin aku? Dari mana cincin jempol ini berasal? Ini adalah apa yang kakakku berikan kepada suami cucunya. Tentu saja itu ada padanya. Apa maksudmu dengan itu? Paman, cincin jempolnya palsu. Cincin jempol yang asli 5 tahun lalu dibeli oleh ayahku dan diberikan kepada ketua grup Jiwen, Shen Jiwen. Sitian, cincin jempolmu ini, bisakah aku melihatnya lagi? Ini terlalu realistis. Ini tidak terlihat palsu. Apa yang baru saja kukatakan? Jika bahkan setengah kalimatnya salah, semoga aku tidak mendapatkan akhir yang baik. Terlepas dari apakah cincin jempol ini asli atau palsu, selama aku menyukainya, maka bagiku, itu adalah hal yang paling berharga. Zhao Zuemo, kembalikan cincin jempol itu padaku. Zhao Zuemo, kau sudah keterlaluan. Ini adalah cincin yang kakakku selalu kenakan di tangannya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah tega memberikannya kepada orang lain. Sitian, aku minta maaf. Xiao Zuemo, apa hakmu untuk menghancurkan cincin kakakku? Apa yang kalian semua lakukan jika kamu tidak menghancurkan cincin jempolnya? Mungkinkah Sitian memukulmu? Zhao Zuemo, kau dipukul sepenuhnya karena dirimu sendiri. Kau yang menyebabkan ini. Jangan salahkan Sitian. Bai Hao, apakah kamu gila? Dia menggunakan cincin jempol palsu dan berhasil menipumu. Dan The kamu film was masih membelanya. translated Bai Hao, and biar narrated aku by katakan M. ini padamu. Hari ini kecuali aku mati. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk menikahkannya ke dalam keluarga ini. Ibu, Apa yang terjadi? Anda adalah Ketua Shen Jiwen. Tuan Bai, nona muda saya datang berkunjung tanpa membawa hadiah. Saya sengaja membawanya. Ketua Shen, Anda terlalu baik. Bagaimana mungkin saya pantas? Anda memanggil saya nona muda. Siapa kamu? Beraninya kamu memukul menantuku. Anda tidak pantas. Minggir.
Ini? Tuan Shen, Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Ketua Shen. Dia hanyalah seorang gadis desa dari desa Sijia. Bagaimana Anda bisa memanggilnya nona muda? Buka mata Anda lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Si Tian adalah keluarga Si dari Shanghai, satu-satunya pewaris. Nona muda, Paman Shen, mengapa Paman ada di sini? Sitian. Apakah kau dan Tuan Shen benar-benar saling kenal? Ya, Paman Shen sering mengunjungi rumahku, dan dia juga mengenal orang tuaku. Si Tian, semua yang kamu katakan itu benar. Ya, sudah berakhir. Mungkinkah si Tian ini benar-benar pewaris dari keluarga si tertentu? Nona muda, Tuan Besar meminta saya untuk datang dan memberikan Anda sebuah hadiah. Paman Shen, mengapa Paman selalu memanggilku nona muda? Kedengarannya agak aneh. Ini, tunggu. Saya datang ke sini untuk mengantarkan hadiah, bukan untuk mengungkap identitas Nona muda. Nona muda sendiri bahkan tidak tahu identitas aslinya. Masalah ini harus menunggu ketua untuk mengumumkannya secara publik. Ketua Shen, nona si ini tidak mungkin benar-benar orang penting yang luar biasa kan? Tentu saja dia luar biasa. Yang luar biasa adalah bahwa Tuan Besar menyelamatkan hidup saya. Dia adalah dermawan saya. Oleh karena itu, saya terbiasa memanggil si Tian nona muda. Saya merasa itu lebih akrab. Jadi begitu? Saya pikir si Tian adalah semacam orang penting. Jadi ternyata itu hanya karena keluarganya menyelamatkan hidup Anda. Aku mengerti. Kamu membuatku takut. Kau juga membuatku takut setengah mati. Kesalahpahaman. Ini semua adalah kesalahpahaman. Paman Shen, aku tidak menyangka kau adalah ketua grup Jiwen. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang memecahkannya seperti ini? Siapa yang bisa memberi saya? Hanya, itu dia. Ketua Shen, cincin jempol ini jelas palsu. Anda masih ingatkan? 5 tahun lalu, cincin jempol yang asli, yang dibeli ayah saya di pelelangan, diberikan kepada Anda belum lupakan. Ya, itu benar. Itu benar. Namun, saya segera memberikannya kepada Tuan Besar Si. Apa? Maksudmu cincin jempol ini asli? Pasti terasa hebat saat Anda menghancurkannya kan? Hanya saja harganya sedikit mahal. Anda yang membayarnya. Saya? Baiklah. Saya akan bayar. Mengenai berapa yang harus dibayar? Nora, karena barang yang PK adalah milik Anda. Anda yang menentukan harganya. Bagaimanapun sekarang, cincin jempol itu sudah pecah. Mari kita ambil sedikit saja, uang ganti rugi untuk kakek. Tidak masalah. Kalau begitu, jumlah ini. Kakek bilang, cincin jempol ini bernilai 50.000. Saya akan bayar. Saya akan menyisihkan waktu yang cukup untuk Anda. 1 jam. Hitungan mundur dimulai sekarang. Bukan begitu. Yang aku inginkan hanyalah... Saya mengerti Nona. Anda ingin sikapnya. Bukan begitu. Perhatikan sikap Anda. Nona Si, saya salah. Bisakah Anda meminta sedikit lebih sedikit? Meminta lebih sedikit. Sedikit saja. Mengapa Anda masih berlutut di sini? Saya sedang menghitung mundur loh. Saya akan mengumpulkan uangnya. Saya akan pergi mengumpulkan uangnya sekarang juga. Paman Shen, kenapa kau ada di sini hari ini? Lihat. Saya lupa tentang masalah penting. Sajikan hadiahnya. Bukankah ini semua barang-barang dari rumahku? Anda datang untuk memberikan hadiah. Tentu saja kami mengambil hadiah dari rumah Anda. Tapi, ini bukan. Lihat, apakah Anda puas? Barang-barang ini, ayahku memungutnya dari luar. Diselamatkan dari barang rongsokan. Lukisan itu hanyalah tiruan berkualitas tinggi oleh kepala desa. Dari lukisan kuda berlari karya Su Beihong. Ayahku mengundang Paman Sien untuk mengantarkannya. Mungkinkah dia sedang memainkan permainan besar? Nora, tolong jangan mengorek detailnya. Jika Anda bertanya lagi, saya tidak punya pilihan selain memberitahu semua orang bahwa Anda adalah pewaris keluarga Si. Aku mengerti sekarang. Paman Sien menggunakan ini, identitas ketua grup Jiwen, datang secara khusus untuk memberikan gengsi bagiku. Aku akan bekerja sama saja dengan Paman Shen. Tuan Bei, apakah ini asli atau palsu? Sitian, apa kalian bercanda? Kurasa tidak. Ini baru permulaan. Apa yang Anda bicarakan? Paman Shen, ini sudah meledak. Bagaimana kita akan membereskannya nanti? Lupakan saja. Bagaimanapun suami ini juga disewa. Aku akan kabur besok.
Ada orang-orang penting yang akan datang. Ayo. Paman Shen, kau yang tangani adegan sebesar ini. Apa yang kau coba lakukan? Tuan, Halo, Shen Tua. Semua hadiah sudah dikirimkan. Cepat kembali. Jangan mencuri. Sorotan Sitian keluarga kami. Ya Tuan Besar. Sitian, kamu dan Tuan Shen memiliki hubungan yang baik kan? Kurasa, tidak apa-apa. Tuan Shen ini sering datang ke desa kami, mengantarkan barang dari pintu ke pintu. Setiap rumah tangga punya beberapa. ibu-ibu, bisakah ibu berhenti bertanya? Sebenarnya, cincin pemanah itu hanya bernilai 50.000. Apa yang Anda katakan? 50.000. Tapi kau yang memecahkannya. Kau harus membayarnya. Jika bukan karena harus membayar ganti rugi kepada kakek, aku tidak akan mau uang kotormu. Benda apa ini? Apakah Shen Jiwen tadi mengirimkannya? Ya, Itu benar. Itu dikirim oleh Ketua Shen. Paman dan Bibi, jangan tertipu. Benda-benda ini pasti palsu. Tuan Bei, perhatikan baik-baik barang-barang ini. Lagi, apakah ini asli atau palsu? Dikirim oleh Ketua Shen. Seharusnya tidak palsukan. Ketua Shen hanya bertanggung jawab untuk pengiriman. Siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu? Aku tahu itu tidak bisa diandalkan. Lihat betapa gugupnya dia. Barang-barang ini jelas palsu. Dia memiliki hati nurani yang bersalah. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dulu. Tepat sekali. Kau bilang itu palsu. Jadi itu pasti palsu. Kau boleh memilih untuk tidak mempercayai Sitian. Tapi ayah tentu tidak bisa tidak mempercayai Ketua Shen kan? Sitian awalnya berasal dari pedesaan. Dia sedikit minder. Sekarang lihat. Dia takut hanya karena ditanyai seperti itu. Xiao Zuimu benar-benar terlalu suka menggertak. Baiklah, saya juga tidak datang ke sini untuk berkelahi. Bibi, apa yang Bibi janjikan padaku sebelumnya? Perjodohan dengan Bai Hao, apakah masih berlaku? Suemo. Tentang ini, jangan terburu-buru. Mari, kita bahas pelan-pelan. Bibi, saya tidak takut untuk memberitahu kalian semua mengenai kami. Kami sudah menandatangani keluarga Si dengan keluarga terkemuka di Shanghai. Sebuah kontrak. Bai Hao, saya memberitahu Anda, selama Anda bersedia menikahi saya, dan bersama saya, semua yang dimiliki keluarga Xiao kami, keluarga Bai Anda, juga tidak akan kekurangan. Setelah kumpulan kontrak ini ditandatangani, berada di pijakan yang sama dengan Shen Jiwen, akan menjadi mudah. Itu benar-benar luar biasa. Suemo, Bibi sebelumnya menjanjikanmu pernikahan dengan Bai Hao. Bibi sama sekali tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Bagaimanapun juga aku tidak akan menikahinya. Ayah, cepatlah beri pengertian kepada ibu. Mengurus apa? Jangan terburu-buru dulu. Ini hadiah terakhir yang dibawa Sitian. Ini hadiah kunjungan. Kita belum membukanya untuk dilihat. Sungguh barang yang sangat indah. Sitian, terima kasih. Ternyata ini. Sampah apa ini? Hati-hati, jangan sentuh. Membawa 2 botol pecah untuk menipu kami. Ibu, tidak peduli hadiah apapun yang Xiao Zuimu berikan hari ini, aku tidak akan memilihnya. Aku hanya akan menikahi The film Sitian. was translated Aku and bersikeras menikahi narrated by Sitian. M. Media. Dia tidak akan benar-benar melakukannya kan? Ibu mertua ini, aku jelas tidak sanggup menghadapinya. Dasar bocah sialan. Lihat semua ini barang. Macam apa ini? Kau tidak diizinkan pergi. Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit kesetiaan? Paman dan Bibi. Bagaimanapun, ini sudah menjadi yang paling-paling, barang paling berharga yang keluarga kami miliki. Kenapa tidak? Kau lihat aku lagi baik-baik. Sebenarnya, aku seharusnya masih cukup baik kan? Tuan Bei, aku katakan padamu, jika kamu tidak berdiri di pihakku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu. Xiao Hao, ibumu, tidak akan sengaja menyakitimu. Kal, Aku. Ayah. Ibu, yang kuinginkan adalah orang yang kucintai, bukan menikahi seseorang melalui aliansi, yang hanya sekadar pasangan yang cocok. Aku bersikeras menikahi Sitian. Aku hanya merasa bahwa ini adalah hadiah terbaik. Terlebih lagi hadiah ini dikirim oleh Ketua Shen Jiwen. Bukankah ini cukup untuk membuktikan segalanya? Shen Jiwen, pergi. Dia pergi. Dia bahkan tidak membela gadis udik ini, bermaksud mendukungnya. Tepat sekali. Tanpa dukungan Shen Jiwen, barang-barang ini hanyalah tumpukan sampah. Bibi, ini bukan barang palsu. Orang tuaku membelinya dari tempat yang sah. Itu tidak palsu. Kalau begitu katakan padaku, rumah lelang mana yang melalang?
barang-barang ini. Dari toko barang antik mana kamu menggali benda-benda ini? Barang-barang ini semuanya dibeli oleh orang tuaku dari supermarket besar. Harganya 19.800 yuan penuh. 19.800 yuan. Paman dan Bibi, Anda dengar itu dengan benar. Benda-benda tak berharga ini hanya bernilai 19.800 yuan. Bagaimana mungkin benda-benda itu asli? Baiklah, saya akan memberimu 20.000 yuan. Barang-barang rongsokan ini, saya akan membelinya. Xiao Suemo, kau sudah keterlaluan. Xiao Suemo. Eyo, ambil 20.000 yuanmu. Dan lihat aku nona muda ini. Bagaimana saya menghancurkan barang rusakmu berkeping-keping. Jangan. Barang-barang palsu ini, saya akan menghancurkan semuanya untukmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa merugikan orang lain di masa depan. Baiklah. Hak apa yang kau miliki untuk menghancurkan barang-barangku? Hak apa? Sitian, kau baik-baik saja. Apakah tanganmu sakit? Sitian, jangan gegabah. Mereka sudah keterlaluan. Ini buruk. Aku seharusnya tidak bertindak impulsif. Paman Shen pergi. Aku tidak akan dibalas oleh Xiao Zuemo, kan? Sitian, kamu harus segera pergi. Keluarga Xiao bukanlah orang yang mampu kamu sakiti. Ambil 20.000 yuan ini. Anggap saja ini. Ini adalah kompensasi untukmu. Vas telinga ganda Cloison ini memiliki segel resmi. Ini asli. Apa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang tuaku membeli ini dari supermarket. Sepertinya, Paman Shen dan ayahku telah mengatur skema yang luar biasa besar. Aku tidak bisa memahaminya. Apa kalian dengar itu? Dia membelinya langsung dari supermarket. Tidak, ini pasti asli. Tuan Bai, apakah kamu salah menilainya? Tidak mungkin. Shen Juan ketua Shen yang membelinya, kan? Sudah kubilang. Tidak mungkin dia akan mengirim barang palsu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Meskipun ketua Shen bernilai puluhan miliar, dana yang bisa dia mobilisasi jelas tidak sebanyak itu. Sesuatu yang begitu berharga. Dia pasti tidak. Kamu yang bermarga Bai. Apakah kamu punya hati nurani? Kamu masih mempercayai gadis desa ini. Masih membelanya. Kamu seharusnya berdiri di pihakku dan pihak Suemo. Paman masih membelanya, kan? Jika Paman terus memihak Siu di kampung ini, bagi Paman, itu bukan pilihan yang bijak. Sitian, apakah kamu benar-benar yakin hadiah-hadiah ini semuanya dibeli oleh orang tuamu di supermarket? Paman, saya yakin. Orang tua saya tidak akan membohongi saya. Kalian semua dengar itu, kan? Bagaimana mungkin orang kampung seperti dia mampu membeli barang semahal itu? Apalagi dia berulang kali mengakui sendiri bahwa barang-barang ini sama sekali bukan barang lelang. Xiao Suimo, tutup mulut. Bai Hao, sadarlah. Saya beritahu kamu, jika kamu menikahinya nanti, putra dan putri yang kamu lahirkan, cucu laki-laki dan cucu perempuanmu, semuanya akan membawa gan kampung. Mereka semua akan menjadi orang udik dan kampungan. Apa kamu mengerti? Itu adalah masalah pribadiku, bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur di sini. Saya tidak sudi berdebat denganmu. Dia sudah memukul saya 2 kali. Saya pasti harus membalas ini. Kalian semua masuk. Jangan takut berdiri di belakangku. Kakak akan melindungimu. Apa yang sedang kau coba lakukan? Sitian di belakangku. Kali ini, aku akan melindungimu. Jangan takut. Menyingkir dari jalanku. Jangan membuat pertunjukan di sini. Berpura-pura menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Dia sudah memukul saya 2 kali. Hari ini saya harus memberinya tahu betapa hebatnya saya. Maju. Kau. Lepaskan aku. Zuemo, kita semua adalah orang terhormat. Jangan berkelahi. Paman menyingkir dari jalanku. Lepaskan aku. Sitian. Zhao Zuemo, apapun yang kau punya tujukan padaku. Keahlian macam apa itu menindas dia? Aku baik-baik saja, Bai Hao. Kau tidak perlu khawatir. Kamu yang bermargasi. Tuntut kamu berlutut dan minta maaf sekarang juga. Kaulah yang seharusnya berlutut dan meminta maaf. Jadi kamu memilih untuk menentangku. Saya ingin melihat siapa yang berani. Tuan Shen, Saya berusaha keras menghadapi dunia ini dengan toleransi. Tetapi lihatlah, seseorang memprovokasi saya seperti ini, dan memperlakukan dermawan saya seperti ini. Apakah ini pantas? Tuan Shen, saya bersikap sopan kepada Anda, karena saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua. Kita semua adalah orang-orang dari kalangan atas.
Kita sering bertemu satu sama lain. Mengapa kita harus demi orang kelas bawah merusak keharmonisan kita? Apakah keluarga Xiao punya kedudukan untuk berbicara kepadaku seperti ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menyentuhnya? Si Tian, kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Baiklah Tuan Shen, saya menghormati Anda. Tapi di manakah aku Xiao Suyumo harus menempatkan wajah saya? Gadis kampung ini berkali-kali mencoba menipu saya dengan barang-barang palsu ini. Anda ikut campur dalam hal ini juga. Palsu. Benar sekali. Aku membeli barang ini. Mempertanyakan barangku berarti mempertanyakan diriku. Shen Jiwen, Anda adalah yang pertama di Shanghai. Keluarga Xiao Anda benar-benar punya keberanian. Ketua Shen, apakah Anda mengatakan vas telinga ganda warna enamel ini adalah hadiah darimu? Bukan hanya hadiah yang kubawa hari ini. Aku membelinya sendiri di pelelangan dan memberikannya kepada Tuan Besar Si. Xiao Zuimo, apa yang harus kamu katakan sekarang? Kamu menghancurkan vas telinga ganda warna enamel ini. Dan kamu menghancurkan begitu banyak harta lainnya. Mari kita lihat berapa banyak uang yang masih dimiliki keluarga Xiaomu untuk membayar kompensasi. Apel, Anda menghancurkan vas telinga ganda warna enamel itu. Anda benar-benar tahu cara menghancurkan barang. Anda menghancurkan apapun yang mahal. Hanya karena Anda bilang itu asli berarti itu asli. Apa Anda pikir saya anak kecil? Jika Anda tidak percaya, lihat saja sendiri. Ini benar-benar asli. Ini semua adalah sertifikat resmi dari rumah lelang poli. Aku sendiri membelinya di pelelangan dan memberikannya kepada Tuan Besar Si. Apakah Ketua Shen ini aktor yang kau sewa? Harus kuakui dia berakting cukup meyakinkan. Bagaimana mungkin dia milikku? Justru kau. Apakah kau menyewanya? Aku malah merasa bahwa Tuan Shen memiliki hubungan yang lebih dekat denganmu. Ketua Shen ini tidak mungkin benar. Aku baru saja mengatakannya. Ini asli, ini asli. Kamu hanya tidak mau percaya padaku. Bagaimana sekarang? Xiao Zuemo, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Aku. Tidak mungkin. Kalian semua berbohong padaku. Kalian bersekongkol untuk menipu saya. Mengingat kecerdasan Anda, jika kami benar-benar ingin menipu Anda, apakah kami perlu bersekongkol? Tidak. Orang tua berhenti berakting. Bagaimana mungkin Anda bisa menghasilkan puluhan miliar uang tunai? Itu pertanyaan yang bagus. Itu menunjukkan Anda belum sepenuhnya bodoh. Aku membeli barang ini. Tentu saja aku bisa menunjukkannya. Ketika bukti diperlukan, aku tentu akan memberikannya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah kompensasi. Shen Jiwen, haruskah Anda memaksa saya untuk hancur? Anda menuai apa yang Anda tabur. Tentu saja Anda bisa memilih untuk tidak memberi kompensasi. Kalau begitu, aku akan menggunakan barang-barang yang Anda hancurkan untuk mengubur keluarga Xiao Anda. Aku bahkan bisa mengantarmu pergi sendiri. Apakah Anda puas? Baiklah, saya akan memberikan kompensasi. Bukan berarti keluarga Xiao kami tidak mampu membayar kompensasi. Benarkah begitu? Kau bajingan tua. Aku tidak takut memberitahumu. Keluarga Xiao kami sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Si. Upacara penandatanganan besok. Masih belum pasti siapa yang akan tertawa terakhir. Aku benar-benar ingin mengucapkan selamat padamu. Namun, kontrak antara keluarga Xiao Ande dan keluarga Si, apakah benar-benar aman? Paman Shen, kenapa Paman menatapku? Ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Nona Si, aku hanya di antara kerumunan. Melirik Anda sekali lagi. Tolong jangan pedulikan. Cukup. Shen Jiwen. Jangan kau lupakan. Kau hanyalah anjing keluarga Si. Jangan datang ke sini dan bertingkah sombong. Xiao Zuemo, Anda menantang batas kesabaranku. Kompensasi atau penguburan? Anda pilih salah satu. Baiklah, aku akan ganti rugi. Besok aku akan membawa uangnya ke sini. Ingat besok, bawa banyak mesin penghitung uang. Dan pastikan kualitasnya bagus. Bibi Jieng, kau sebelumnya menjanjikanku pernikahan dengan Bai Hao. Itu seharusnya masih berlaku kan? Tentu saja. Selama kamu bisa berada di pijakan yang sama dengan Shen Jiwen, maka tentu saja aku tidak punya alasan untuk menolak. Bai Hao, setelah besok, kau akan mengerti siapa yang seharusnya benar-benar kau nikahi. Hentikan. Paman Shen, apakah ada hal lain yang kau butuhkan? Cincin jempol pemanah yang Anda hancurkan tadi. 5 miliar. Xiao Zuemo, Anda belum lupakan. Orang tua, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Menilai dari nada itu, kompensasi atau penguburan, Anda memilih penguburan, benarkah? Pengawal. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan ganti rugi. Aku akan mengumpulkan uangnya sekarang juga. Pergi sekarang. Orang tua,
Aku memberitahumu masalah ini. Wanita ini benar-benar perlu diberi pelajaran. Ayah, sesuatu yang serius telah terjadi. Mengapa kamu begitu bingung? Zhao Jilian, Apa yang terjadi pada wajahmu? Siapa yang membulimu? Itu semua karena Shen Jiwen itu. Dia memaksaku membayar ganti rugi puluhan miliar dalam bentuk tunai. Selain itu, dia kemungkinan besar akan merusak kerjasama kita dengan keluarga Si. Apel. Pesanan itu adalah kunci bagi keluarga Shao kita untuk mencapai kesuksesan besar. Tunggu. Anda menyebut Shen Jiwen, orang tak penting macam apa dia? Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan keluarga Si? Ayah untuk The film jaga-jaga. was translated Kurasa and kita harus segera narrated by pergi M mencari Media. faksi lain keluarga Si. Pergi cari keluarga Gao untuk meminta bantuan. Kita hanya bisa melakukan ini. Hubungan kami dengan keluarga Gao sudah cukup baik. Jika kita meminta bantuan mereka, mereka pasti akan bisa membantu kita. Tepat sekali. Setelah masalah ini benar-benar selesai, aku harus pergi mencari Shen Jiwen itu, Si Tian, dan Bai Hao serta Bai Guangzhou itu, dan menyelesaikan masalah ini dengan benar. Tak satu pun dari mereka akan lolos. Kita tidak bisa menunda lagi. Ayo kita pergi sekarang untuk menemui Paman Gao. Pergi. Ayo. Ini adalah sungguh disayangkan, tapi tidak apa-apa Nona. Sebentar lagi, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan set yang lain. Tidak perlu. Paman Shen, Paman sudah banyak membantu saya hari ini. Saya sudah berutang budi banyak pada Paman. Tidak, akulah yang berutang pada keluarga Anda. Berutang pada keluarga kami. Paman Shen, sebenarnya apa hubungan antara Paman dan keluarga kami? Hubungan apa? Itu hubungan seorang dermawan penyelamat hidup. Tetapi meskipun Paman adalah dermawan penyelamat hidup, Paman sudah mengirimkan kepada keluarga kami banyak hal sebelumnya. Dan hari ini, hal-hal ini, hari ini. Tidak, dia menyelamatkan lebih dari sekadar hidupku. Dia menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Ya tepat sekali, menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Paman Shen dan keluarga saya menjadi kenal dengan cara ini. Ibu dan ayah tidak pernah menceritakannya padaku. Sepertinya, Paman Shen juga sedang memainkan permainan besar. Aku tidak boleh menunjukkan diriku. Benar Nonasi, aku tiba-tiba teringat. Aku masih ada rapat yang harus kupimpin. Jika ada sesuatu yang terjadi, hubungi aku. Tolong simpan ini sebagai souvenir. Aku minta maaf. Aku sedikit melewati batas barusan. Sama sekali tidak. Ayo pergi. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan sejumlah uang ini, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Bai Hao. Ibu, apa kau baik-baik saja? Apakah keluarga kita benar-benar sangat membutuhkan uang? Bukankah ini semua? Aku memikirkan masa depanmu. Sudahlah, kau melakukan ini demi keuntunganmu sendiri. Kamu memberontak. Dasar bocah bau. Kamu benar-benar memberontak. Si Tian, ayo pergi. Aku marah besar. Lihat saja. Lihatlah putramu yang luar biasa. The film was Katakan translated padaku, and apakah ini narrated termasuk by M Media. kabur dari rumah? Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan kembali. Festival Perahu Naga besok. Aku punya ide berani. Beraninya? Bagaimana kalau aku datang ke rumahmu untuk merayakan Festival Perahu Naga? Tidak, sama sekali tidak. Sejak awal, kita hanya pura-pura. Secara logis, kita berdua sudah impas. Impaskah? Bagaimana kita bisa impas? Kau sudah benar-benar menyinggung Xiao Zuemu tanpa aku melindungimu. Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Menyinggung perasaannya bukanlah masalah besar. Aku hanya khawatir orang tuaku akan terlibat, dan kakakku juga. Tepat sekali. Itulah mengapa kau semakin membutuhkanku untuk melindungimu. Benar. Kalau begitu, aku dengan enggan akan berpura-pura sebentar lagi menjadi pacarmu. Kita akan berpura-pura menjadi pacar selama jangka waktu tertentu. Tidak, sama sekali tidak. Hanya dalam beberapa hari ini. Sudah ada begitu banyak insiden. Jika kita melanjutkan ini lebih jauh, semuanya akan jatuh ke dalam kekacauan. Si Tian, kau benar-benar menolakku. Apa kau tahu berapa banyak gadis di seluruh Shanghai? Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukanku. Xiao Zuemu itu hanyalah satu orang biasa di antara mereka. Justru karena ini, hanya satu Xiao Zuemo sudah sangat menakutkan. Bagaimana jika ada sekelompok Xiao Zuemo? Sudahlah. Memikirkannya saja membuatku pusing. Bagaimana kalau begini?
Duduklah sedikit lebih dekat. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kau bersikap mesum. Sitian, ini adalah ciuman pertamaku. Kau harus bertanggung jawab. Jelas-jelas itu, kau. Lagi pula, kita berdua tidak pernah benar-benar pacar. Terlebih lagi, aku hanyalah udik dari desa. Seorang gadis desa kecil, kau mengerti? Tidak masalah. Aku akan mendukungmu. Aku, Baiklah, tidak ada kata tapi. Mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Tidakkah kau berpikir bahwa Ketua Shen Jiwen agak aneh? aku juga berpikir begitu. Dan aku merasa bahwa hubungannya denganmu tidak biasa. Begitu banyak hadiah berharga. Dia memberikannya begitu saja tanpa ragu. Ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana kalau begini? Kau telepon dan tanyakan. Aku akan bertanya pada ibuku dulu. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Aku harus mengklarifikasinya dulu. Aku ingin area ini. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. The film Putri, was kita menelpon. translated and Jawablah. narrated by M Putri. Media. Halo Sitian. Halo Ibu. Mengapa kamu menelpon sekarang? Bukankah seharusnya kamu berada di rumah pacarmu sekarang? Cepat katakan padaku. Apakah ada sesuatu yang Ibu sembunyikan dariku? Ini? Bagaimana mungkin? Apa yang mungkin bisa kami sembunyikan darimu? Tidak. Kapan aku pernah berbohong padamu? Itu terlalu mengejutkan, bukan? Hari ini, Paman Shen memberiku hadiah, sebuah barang antik bernilai puluhan miliar. Dan saya baru tahu hari ini, bahwa Paman Shen adalah ketua grup Jiwen. Karena dia membantu saya hari ini. Dia bahkan menyinggung grup Xiao. Dia memang ketua grup Jiwen. Dengan kata lain, keluarga kita biasanya makan makanan seperti di Hotel Bintang 7. Dan ibu masih bilang tidak ada apa-apa. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Kami dan Paman Shenmu memang memiliki hubungan yang istimewa. Nah, kita memang menyelamatkan keluarga Paman Shen. Di masa lalu itulah mengapa ini terjadi. Mengenai sisanya, tunggu sampai kamu pulang besok. Dan aku akan memberitahumu secara langsung. Saya mengerti apa yang sedang ibu rencanakan. Sampai ibu takut, saya akan mengetahuinya. Jangan khawatir. Saya berjanji akan bekerja sama dan menjamin kerahasiaan. Putriku, apakah kau sudah menduga sesuatu? Melihatnya tapi tidak mengatakannya dengan lantang, kan? Sepertinya ibu dan ayah juga tidak ingin bertani dan ingin berbisnis. Itulah mengapa mereka ikut Paman Shen untuk belajar sedikit. Kalau tidak mungkin menyesatkan orang seperti ini. Benar si Tiam. Besok. Undang orang tua Bai Hao. Undang. Untuk festival perahu naga. Mari kita makan malam reuni bersama. Baiklah, saya mengerti. Mari kita tinggalkan masalah ini sampai di sini dulu. Aku sedikit penasaran. Apa yang kalian berdua bicarakan? Ini tidak bisa dijelaskan secara singkat. Kita akan membicarakannya ketika kita sampai di rumah besok. Lalu, kita akan menginap di mana malam ini. Mengapa kita tidak pergi ke tempatku? Aku punya properti lain di dekat sini. Tidak mungkin. Kita berdua bahkan belum memulai apa-apa. Bagaimanapun juga, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai pacar palsu. Tapi aku... Baiklah, tidak ada kata tapi lagi. Ayo pergi. Tunggu aku. Sitian. Kapan kau akan akhirnya mengakui aku? Translated and narrated by M Media. Kenapa banyak sekali serangga? Aku digigit serangga tepat setelah memasuki desa. Aku tidak mau pergi lagi. Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Bukankah itu Ketua Gao? Mengapa dia ada di sini? Kepala desa. Sitian sudah kembali. Kepala desa, kamu sibuk apa? Apakah kamu tidak takut mobil ini terlalu mencolok? Mobil bobrokmu itu. Apa yang perlu disembunyikan tentang itu? Lagi pula itu tidak bernilai apa-apa. Gadis bodoh. Kalau begitu kami akan pergi sekarang. Baiklah. Mobil rusak. Ini sepertinya Porsche Cayenne kan? Ini sama sekali tidak jelek. Cayenne apa?
Itu Soti, dan itu bekas. Aku dengar kepala desa bilang, mobil bobroknya itu bernilai 30.000. Aku salah menilainya lagi. Sitian, orang tadi itu, kamu memanggilnya apa? Kepala desa, Bukankah itu Gao Qiumin, ketua Gao? paman pasti bercanda. Kamu bilang kepala desa adalah ketua. Gao Qiumin, ketua grup Longjing. Kamu bilang kepala desa adalah ketua. Ya, itu adalah Gao Qiumin. Ayah kau kenal Gao Qiuming? Bagaimana aku bisa bertemu sosok penting seperti itu? Aku hanya pernah melihatnya di televisi. Gao Qiuming. Di tempat terkutuk ini, dia akan menjadi kepala desa di sini. Tempat jelek yang dibenci semua orang. Baiklah ibu. Berhentilah membuat keributan seperti ini. Kami akan segera sampai. Aku membuat keributan. Lenganku digigit. Dan kau menyalahkanku. Jika kita sampai di sana nanti, dan aku kecewa lagi. Jangan salahkan aku, karena mengatakan hal-hal yang bahkan lebih buruk dari ini. Berhenti bicara. Berhenti bicara. Bibi lihat, yang di depan itu rumahku. Tempat apa-apaan ini? Paman dan Bibi. Orang tua dan kakakku pergi ke kota. Mereka sepertinya belum kembali. Sangat bagus mereka belum kembali. Ayo pergi, ayo pergi. The Tidak film was apa-apa, Sitian. translated Bawa saja and kami masuk ke narrated dalam by rumah. M. Media. Baiklah. Pedesaan ini benar-benar bal. Bibi aku akan pergi menyalakan dupa. Tunggu aku sebentar. Selesai. Baunya sangat enak. Ini adalah aroma kasturi. Bai tua, apa sebenarnya yang salah denganmu? Hari ini, selalu membuat keributan tanpa alasan. Bagaimana ini mungkin? Kakekku bilang, ini hanya berharga beberapa mal per jin. Keluargaku sudah menggunakannya selama lebih dari 20 tahun. Siu Arcubit aku. Apakah kau sakit? Kau cubit aku. Saya rasa, apakah saya sedang bermimpi? Ini nyata. Cepat berhenti duduk. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Bai Guangzhou. Bukankah ini cendana merah daun kecil? Benda yang begitu berharga. Keluargamu hanya mengambilnya dan menggunakannya sebagai bangko untuk diduduki. Bangku ini tentu saja dimaksudkan untuk diduduki Sungguh sia-sia. ayahmu. Bukankah ini sedikit bermasalah? Apa yang kau katakan? Ayahku baik-baik saja. Kalau begitu, kenapa kamu begitu gelisah? Kenapa ada anak anjing? Aku paling takut pada anjing. Seorang pria terhormat. Bagaimana bisa takut pada anjing? Tunggu. Mari minum air. Tidak. Jangan bergerak. Paman. Mangkuk ini sangat kokoh. Kamu jangan-jangan salah mengira ini barang antik lagi kan? Sitian. Beritahu paman, dengan jujur, apa sebenarnya yang dilakukan keluargamu? Ini Keluargaku hanyalah keluarga pedesaan biasa. tidak mungkin. Bahkan jika kau adalah orang terkaya, keluargamu mustahil memiliki begitu banyak harta karun. Ini. Paman. Sebenarnya, jujur saja padamu. Ayahku. Dia suka mengumpulkan barang ramsokan. Jadi barang-barang ini semuanya dipungut olehnya. Saya tidak percaya. Tidak apa-apa. Saya sudah mengirim foto kepada master itu. Mari kita lihat bagaimana dia membalas. Halo guru. Guangzhou. Benda-benda ini, semuanya asli. Bagaimana kau bisa memiliki harta karun yang begitu indah? Cepat beritahu saya, di mana kau berada? Saya akan segera datang. Apakah itu benar? Saya di desa Sijia. Baik, tunggu saya. Saya akan segera sampai. Baik. Baik Guangzhou. Apakah kau sakit jiwa? Jika kau sakit pergilah ke rumah sakit dan berobat baik. Jangan tinggal di tempat kumuh ini dan mempermalukanku. Ibu, bagaimana bisa kau membicarakan Sitian seperti itu? Dan ayah? Ini memang sedikit berlebihan. Kalian semua kurang wawasan. Harta karun ini, semuanya adalah harta yang tak ternilai harganya. Cukup. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada kalian. Guru Xiang akan segera tiba. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat saja. Tuan Jiang ayo, bagaimana dia membantah ini?
Setengah jam kemudian, Mengapa Tuan Xiang belum tiba? Saya di sini. Guru Shang, Anda sudah tiba. Tuan Shang, Kalau begitu, mari kita lihat dulu. Baskom Bakung dari era Songru ini. Kalau begitu ada di sana. Ayo, ayo, ayo. Bagus, bagus, bagus. Guangzhou. Kali ini, kau benar-benar tidak berbohong padaku. Ini benar-benar. Barang rusak utara. Baskom Bakung oval berglasir Seladon. Ini asli bukan? Tentu saja ini asli. Untuk diawetkan dengan begitu sempurna. Ini sungguh keajaiban. Ini tidak benar kan? Apa yang salah? Ini benar sekali. Guangzhou, apakah kau juga punya barang antik lainnya? Ya ayo. Silakan duduk, silakan duduk. Tolong lihat mangkuk ini juga. Luar biasa, luar biasa. Tuan Xiang, biar aku katakan yang sebenarnya padamu. Mangkuk ini adalah sesuatu yang aku dan ayahku pungut saat kami keluar. Dia menemukannya di luar. Ya, 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 ya. Itu dia, itu dia. Beberapa tahun yang lalu, di sebuah lelang. Muncul satu lagi, persis sama dengan yang ini. Mangkuk porselen biru dan putih. Yang lain tidak bisa membedakan. Tapi saya langsung melihat bahwa yang di lelang itu, yang itu palsu. Itu adalah barang tiruan. Guru, tolong lihat kapak ini juga. Ini benar-benar kapak Yue perunggu bermotif naga. Bagaimana mungkin di halaman kecil ini benar-benar ada harta karun seperti ini? Kau, Si Tian, beritahu paman yang sebenarnya. Bagaimana keluargamu memiliki begitu banyak harta karun? Paman, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Barang-barang ini, ayahku benar-benar hanya mengungutnya. Barang rongsokan seperti ini, kami punya lebih banyak lagi di rumah. Apel, banyak, sampang. Tidak mungkin. Untuk harta karun seperti ini, bagi orang biasa, untuk bisa mengumpulkan bahkan satu potong, sangatlah sulit. Kau bilang keluargamu punya banyak. Kau hanya menyombongkan diri. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Itu hanya keberuntungan, bahwa kau memungut beberapa pernak-pernik berharga itu saja. Ibu, Bibi, aku tidak menyombongkan diri. Jika Bibi tidak percaya, aku akan membawakannya untuk Bibi lihat. Bagus, ambil mereka. Ada juga sepotong besar, yang benar-benar tidak bisa aku angkat lagi. Ada juga beberapa barang porselen. Semuanya dipungut oleh ayahku. Begitu banyak harta karun. Guru, Kedua orang ini, apakah mereka serius? guru. Ini semua asli bukan? Mengapa saya melihat ini? Dan semuanya tampak asli. Ini, semuanya adalah barang asli. Lihatlah vas porselen ini. Kaligrafi dan lukisan ini barang-barang ini. Semuanya asli. Tapi, bagaimana harta karun ini bisa muncul di tempat seperti ini? Ada yang salah. kau tidak bisa melihatnya pada Si Tian. Sangat tertutup. Aku juga tidak tahu. Kau masih berpura-pura. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Lihatlah vas ini. Lihatlah semuanya. Ini sebenarnya karya asli dari Huang Tingjian. Betapa langkanya. Luar biasa. Lihat. Ini adalah lukisan Udang Qi Baishi. Itu tidak mungkin benar. Nora, barang-barang antik ini, apakah Anda menjualnya? Menjualnya mungkin saja. Tapi barang-barang ini, apakah mereka benar-benar berharga? Nora, jika Anda menyerahkan barang-barang ini kepada saya pasti akan membuat Anda di dunia barang antik terkenal di seluruh dunia. Jika aku menjualnya, maka ibu dan ayah nanti tidak perlu bekerja keras lagi. Jika aku benar-benar menikah dengan Bahou, ini bisa digunakan sebagai mas kawin. Aku juga bisa memiliki sedikit kepercayaan diri. Baiklah, aku akan pergi mengemasnya sekarang juga. Keberuntungan ini terlalu bagus. The film was translated Memungut setumpuk and harta karun narrated nasional. by M Media. Dipungut itu tidak mungkin. Barang antik seperti ini, bagi keluarga biasa, untuk memiliki bahkan satu buah, lebih sulit daripada menggapai langit. Itu tidak mungkin dipungut. Mungkinkah? Keluarga Si sebenarnya adalah keluarga kaya tersembunyi. Sekaya apa mereka? Bahkan orang terkaya
tidak akan menyia-nyiakan barang antik ini. Jika semua ini nyata, maka kita sudah kaya raya. Barang-barang ini saja bernilai puluhan miliar dolar as. Ditambah kompensasi yang harus dibayar Xiao Suemo padanya. Lebih dari 10 miliar. Ya Tuhan, bukankah aku sudah kaya raya? Sitian gadisku sayang, sikap Bibi sebelumnya tidak baik. Kau tidak akan keberatan kan? Ibu, kecepatanmu berubah muka. Terlalu cepat. Bibi adalah ibu Baihao. Tentu saja aku tidak akan keberatan. Ibu sudah kubilang sejak lama. Sitian, kami kembali. Kakek, ibu, dan ayah, kalian kembali. Halo kakek, halo paman dan bibi. Sitian kita bisa menemukan pacar yang begitu tampan. Dia pasti sangat beruntung. Paman kau terlalu memuji. Bisa menikahi Sitian, sungguh keberuntunganku. Besan, Anda sudah kembali. Dan Anda siapa? Ibu Baihao. Ya, saya Jing Xiu. Halo. Saya Ayah Baihao. Nama saya Bai Guanxiao. Dan pria ini adalah guru penilai. Guru Shan. Halo semuanya. Seorang guru penilai. Karena kalian semua bersedia datang ke desa kami. Kalian pasti sudah bersusah payah. Tempat ini memiliki feng shui yang bagus dan pedesaan. Udaranya sangat segar. Kami perlu keluar dan berjalan-jalan dan menghirup udara segar. Ibu dan ayah, Tuan Xiang bilang bahwa semua barang di rumah kita ini adalah barang antik. Guru Jiang berkata, ini semua asli. Benarkah, wanita tua? Saya tidak pernah berpikir bahwa barang rongsokan yang biasa saya pungut ternyata sangat berharga. Ayah, barang-barang ini, apakah ayah benar-benar memungut semuanya? Ya, saya memungutnya. Anda benar-benar tahu cara bercanda. Di mana mungkin Anda bisa memungut begitu banyak harta karun? Saya tahu, ini adalah koleksi Anda. Ini benar-benar bukan. Berhentilah berpura-pura. Tolong cepat, keluarkan sertifikatnya. Semua harta karun Anda ini. Saya akan membelinya semua. Sertifikat apel. Ketika saya biasa memungut barang-barang ini, saya tidak melihat sertifikat apapun. Jika Anda bersikeras berpura-pura, jika apa yang Anda katakan itu benar, jika tidak ada sertifikat, barang-barang ini dianggap barang curian. Barang curian. Ayah segera berhenti bercanda. Saya sudah bilang, saya hanya memungutnya. Saya baru saja memungutnya. Pada saat itu, saya juga tidak melihat sertifikat apapun. Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Anda benar-benar tidak punya sertifikat. Kalau begitu ini, semua adalah barang curian. Apel. Barang curian. Lelucon macam apa ini? Apakah kalian perampok makam? Nah, jangan berdiri bersama mereka. Ibu. Tidak, ini bahkan belum dikonfirmasi. Bagaimana kau bisa berbicara sembarangan? Bibi, bagaimana Bibi bisa mengatakan itu? Keluarga kami tidak punya uang, dan kami adalah orang desa. Tetapi kami juga orang yang jujur. Bagaimana mungkin bahwa kami adalah perampok makam? Bahkan jika Anda tidak mengakuinya, kenyataannya adalah seperti ini. Lalu bisakah Anda jelaskan, bagaimana barang curian ini bisa sampai di tangan Anda? Aku sudah tahu. Keluarga pedesaan. Bagaimana mungkin mereka punya begitu banyak harta? Jadi mereka merampok makam, mencurinya keluar. Aku bersemangat tanpa alasan. Barang-barang ini, bagaimana mereka bisa ada di sini tidaklah penting. Jika Anda penasaran, mungkin nanti saya bisa memberitahu Anda bagaimana saya memungutnya saat itu, tapi tidak sekarang. Jika Anda tidak mengatakannya sekarang, dan itu tidak dicuri melalui perampokan makam, lalu apa itu? Biar ku beritahu, kami tidak akan pernah setuju, putraku, menikahi perampok makam. Ibu, kenapa kau tidak mau? Percaya saja, Sitian dan Paman Si. Baiklah, suruh mereka mengeluarkan sertifikat, maka aku akan mempercayainya. Jika mereka tidak bisa menunjukkannya, maka mereka adalah perampok makam. Seharusnya saya tahu, barang-barang ini sangat mirip dengan peninggalan budaya yang baru-baru ini digali. Jadi begitu, semuanya terkubur di makam. Sitian, kamu sudah dewasa. Sekarang saya hanya ingin bertanya padamu, jika kamu menghadapi situasi seperti ini, bagaimana seharusnya kamu menanganinya? Jangan khawatir, tangani saja sesuai keinginanmu. Di belakangmu, ada ayah dan ibu, dan kakek mendukungmu. Saya mengerti. Baihao, apakah kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Nah, ramuan sihir macam apa yang kamu minum? Hal-hal sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih mempercayai mereka. Mereka adalah perampok makam. Mari kita cepat pergi. Jika kita hanya melaporkan mereka, itu akan menjadi Jami adalah perampok makam. Anda harus menunjukkan bukti. Jika tidak itu merupakan fitnah, aku tidak sudi berbicara denganmu. Dan kamu, sudah kubilang jangan datang. Namun kamu bersikeras datang. Sekarang lihat hasilnya. Kita bertemu sarang perampok makam. Segera hubungi polisi. Hanya dengan cara ini,
kita akan bisa menghindari keterlibatan. Nah, kita harus segera pergi. Aku menolak. Ibu, aku percaya Paman Si, dan aku percaya Sitian. Mata Sitian tidak akan menipu. Dasar anak sialan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu segera hubungi polisi. Biarkan polisi yang membuat penilaian. Ini benar-benar The spektakuler. film was Kukira translated kau adalah and keluarga bangsawan narrated by tersembunyi. M Media. Aku tidak pernah menyangka kalian adalah keluarga perampok makam. Siapa yang mengizinkan Anda datang? Anda tidak diterima di sini. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa menemukan bahwa kau memiliki keterampilan ini? Berhenti memfitnah kami di sini. Bagaimana aku telah memfitnahmu? Kalau begitu jelaskan dirimu dengan jelas. Dari mana barang-barang ini berasal? Benar. Bisakah kamu menjelaskannya dengan jelas? Nora Zhao, angin macam apa yang telah meniupmu ke sini? Tentu saja itu adalah praktik tercela, ketidakpantasan. Apakah masalah ini akan lepas kendali? Haruskah aku menunjukkan sertifikat koleksi? Jangan cemas. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menguji kemampuan putri kita. Kesempatan yang bagus. Tuan Jiang, aku baru saja mendengar diskusi di luar. Apa yang kau katakan sangat masuk akal. Oleh karena itu, aku harus merepotkanmu untuk memeriksanya lagi. Bagaimanapun juga, perampokan makam adalah pelanggaran besar. Kita tidak bisa salah menuduh orang yang tidak bersalah. Tentu saja, kita juga tidak bisa memaafkan penjahat tanpa hukum. Nora Zhao, yakinlah, parasit-parasit dunia peninggalan budaya ini, aku akan memastikan mereka dibawa ke pengadilan. Tepat sekali. Sama sekali tidak ada toleransi. Itu mengingatkanku. Hadiah yang kau berikan kepada keluarga Bai hari itu juga merupakan benda kuburan, bukan? Benar-benar lucu. Apa? Benda kuburan? Itu semua adalah benda pembawa sial. Jalang ini, dendam apa yang kami miliki terhadapmu, sehingga kamu menyakiti kami dengan cara ini. Ibu, Zhao Zuemo, bisakah kau berhenti? Abaikan dia. Yang tidak bersalah tetap tidak bersalah. Dia tidak akan berhasil mencoreng nama kami. Saya percaya pada integritas orang tua saya, bahwa aku memfitnahmu. Baiklah, jika kau punya nyali tunjukkan buktinya, dan buktikan itu. Kalau tidak berhentilah menggonggong liar di sini. Tuan Bai, Nyonya Bai, mengapa kita tidak langsung saja ke intinya mengenai pernikahan putriku? Keluarga Xiao kami sangat tulus mengenai hal itu. Selain itu, jangan kalian berdua lupa, keluarga Xiao kami akan segera menandatangani kontrak dengan grup C. Ketua Zhao, Anda terlalu sopan. Bai Hao kami bisa menikahi Suimo. Itu adalah berkah yang terkumpul selama 8 masa hidup baginya. Ibu, kapan aku pernah bilang, aku akan menikahi Xiao Zuemo? Jangan menyetujui hal-hal sembarangan. Bai Hao, beraninya kau membicarakanku seperti itu? Perasaanku padamu, apa kau belum mengetahuinya? Dia tidak akan menikahimu, karena dia adalah pacarku. Dia tidak akan menikahiku. Menikahi kau perampok makam ini. Saya akan mengatakannya lagi. Saya bukan perampok makam. Ayahmu adalah perampok makam. Ibumu adalah perampok makam. Jadi kau juga. Cukup, semuanya hentikan pertengkaran. Kalau begitu mari kita panggil polisi. Biarkan polisi menyelidiki dengan jelas. Jika ini benar-benar perampokan makam, aku pasti akan menghentikan pernikahan ini. Jika ini bukan perampokan makam, aku Bai Guangxiao akan meminta maaf dengan cara apapun yang diperlukan. Benar, cepat panggil polisi. Kenapa kalian semua bisa seperti ini? Cukup, merengek dan mencicit. Di mana sopan santunmu? Tuan tua aku, benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Kalian semua bisa terus membuat keributan. Kakek, Sitian, urusan ini, saya serahkan ini kepadamu. Saya percaya padamu untuk menanganinya dengan baik. Ketika saatnya tiba, kalian semua pasti akan menyesali ini. cara Anda memfitnah keluarga saya. Saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Zhao Zuemo tahu kapan harus berhenti. Melakukan kejahatan pencemaran nama baik juga bukan hal yang baik. Kau juga berpikir, aku memfitnah mereka. Kalau begitu bertaruhlah denganku. Bertaruh apakah aku telah memfitnah mereka atau tidak? Aku, Jangan gegabah. Zuemo, kamu terlalu melebih-lebihkan mereka. Mereka sama sekali tidak akan berani. Sitian, aku percaya padamu. Aku akan bertaruh denganmu. Bagus, aku menghormatimu karena menjadi pria sejati. Sekarang jika hari ini, Sitian dapat menunjukkan sertifikat koleksi untuk artefak-artefak ini, maka hari ini aku akan berlutut tepat di sini dan bersujud untuk meminta maaf kepada kalian semua. Tapi, jika dia tidak bisa menunjukkannya, hari ini akan menjadi urusan antara kau dan aku. Hari pertunangan. Bagus. Nah, mari kita bertaruh dengannya. Jika ini fitnah, maka keluarga Si bukanlah perampok makam. Maka peninggalan budaya ini akan sangat berharga. Jika itu bukan fitnah, maka keluarga Si harus masuk penjara. Bai Hao dan Suemo adalah pasangan yang sempurna. Keluarga baik kami tidak akan pernah menderita kerugian. Baiklah, aku setuju dengan persyaratanmu. Bai Hao, apa? Kau tidak bisa menunjukkannya, benarkah? Jika kau tidak bisa menunjukkannya, jangan tinggal di sini. Membuang-buang waktu, segeranya dari pandanganku. Karena kamu tidak bisa menunjukkannya, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Sesuai dengan perjanjian, hari ini adalah hari pertunangan putriku dan
Bai Hao, Tidak mungkin. Jalan ini. Kau bilang itu tidak mungkin. Maka itu pasti tidak mungkin. hentikan. Membuat masalah di sini lagi. Memancing masalah. Masuk secara ilegal ke kediaman pribadi. Anda menggali lubang untuk diri sendiri dan untuk keluarga Xiao. Ketua Shen, Shen Jiwen, kenapa kau di sini lagi? Nona Sulung. Paman Shen, ketika kita di luar, tolong jangan panggil saya Nona Sulung. Itu cukup canggung. Canggung. Itu keluar dari mulutku dengan sangat mudah. Arat, aku akan melaporkan ini kepada otoritas yang lebih tinggi. Zhao Zuemo, bisakah kau punya sedikit rasa malu? Bai Hao, bahkan jika benda-benda ini asli, mereka hanyalah setumpuk, tembaga rusak dan besi tua benda kuburan. Hanya dengan menikah ke dalam keluarga Xiaoku, kau akan punya masa depan. Bai Hao, putriku menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu. Selama kamu menyetujui pertunangan ini, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Kamu akan tetap menjadi menantu baikku. Masa depan, keluarga Xiao kami dengan dukungan dari keluarga Si akan naik statusnya dengan cepat. Aku jamin bahwa keluarga bayimu juga akan mengikuti dan mencapai langit dalam satu langkah. Kau ingin aku menikahi putrimu? Biar ku beritahu, tidak akan terjadi. Kamu, Xiao Zuemo, saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Sekarang, segera, saat ini juga, tinggalkan desa Sijia. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan dari paman tukang daging dan paman tukang besi dari desa saya. Kau ingin aku pergi begitu? Baiklah, bawa paman Bai, Bibi Jieng, dan Bai Hao bersamaku. Atau kalau tidak, aku akan jongkok di sini dan menolak untuk pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kau lakukan padaku? tepat sekali. Kami anggota keluarga Xiao sama sekali tidak akan pergi. Paman Shen, sepertinya masih. Saya benar-benar harus merepotkan Anda, paman tukang daging, dan paman tukang besi. Baiklah, tukang daging, pandai besi, giliranmu untuk masuk. Shen Jiwen, aku memberitahumu. Apa yang aku wakili sekarang, bukan hanya keluarga Xiao, tetapi juga keluarga Si. Lihatlah dengan jelas sebelum kau berbicara. Apel, masalah sebesar ini. Kenapa tidak? Ada yang memberitahuku. Aku sangat takut. Sudah lama aku memberitahumu, keluarga Xiao kami menandatangani kontrak dengan keluarga Si. Sudah pasti, kami akan menandatanganinya sore ini. Lalu kenapa? Tidak ada yang memberitahuku. Karena kau sudah diblokir oleh keluarga Si. Bukankah kau ingin memutuskan masa depan keluarga Xiao kita? Silakan coba saja. Aku sudah menemukan ketua grup Longjing, Dao Qiumin. Meskipun kamu dan Dao Qiumin sama-sama bagian dari orang kepercayaan grup Si, tetapi lengan Dao Qiumin jauh lebih tebal daripada milikmu. Oleh karena itu, pesanan dari grup Si ini telah kami amankan. Kau sebegitu yakinnya? Gao Qiuming, bukankah Gao Qiuming adalah kepala desa? Pesanan 100 miliar, keluarga Xiao ini telah mengamankannya. Suemo, Bibi, masih sangat menyukaimu. Apa yang kamu bicarakan? Bai Hao, aku peringatkan kau. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kau masih punya kesempatan untuk menyesal sekarang. Kalau tidak, begitu aku menjadi pemimpin grup 100 miliar, keluarga Bai Miu, bisa kuhancurkan hanya dengan membalikkan telapak tangan. Pada saat itu, tidak akan seperti yang sekarang ini, di mana kita bisa bernegosiasi. Berhentilah bermimpi. Aku hanya akan menikahi si Tian. Aku sedang bermimpi. Setelah menandatangani kontrak sore ini, aku akan memberitahumu apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Dan setelah sore ini, kalian semua, termasuk tetua ini, harus semua berlutut dan bersujud kepadaku. Bibi Jieng, aku bersedia memberi Bai Hao kesempatan. Ini juga memberi keluarga Bai dan keluarga Xiao kesempatan. Apakah kau bersedia memperjuangkannya? Suemo, apakah kamu benar-benar akan menandatangani? Aku benar-benar harus menandatanganinya. Pesanan besar 100 miliar ini sore ini. Aku sudah mengatakannya. Itu sudah pasti. Bibi mengerti. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak mempertimbangkan putramu sama sekali, maupun keluarga Bai. Aku, Jika kamu tidak mau datang, aku akan Bai Hao kemari. Ibu, dengarkan ibumu. Menikah. Jika kau ingin menikah, biarkan ayahku yang menikah. Bai Hao, apa yang kamu katakan? Bai Hao, kau sakit. Aku lihat kau. Apakah otakmu kemasukan air? Anda tidak diizinkan menghina Bai Hao seperti itu. Aku sedang bicara tentang Bai Hao. Apa hubungannya denganmu? Jika kau berani pukul aku, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan membalasmu nanti. Saya akan memukul Anda kalau begitu. Dan saya memang memukul Anda. Memangnya kenapa? Saya memukul Anda. Orang seperti Anda pantas dipukul. Kau sangat tidak sopan. Dasar wanita jahat. Baiklah, Anda berani. Dasar wanita jahat. Kenapa kau hanya tahu cara memukul orang? Bukankah Bai Hao hanyalah suami sewaanmu? Kau malah demi dia menyinggungku Nona Zhao yang terhormat dari keluarga Xiao. Dan kau, Bai Hao, kau lebih memilih menyewa istri, mencari istri udik, daripada bersedia melihatku dengan benar. Bukankah begitu? Apa? Menyewa istri? Bibi, kau masih belum tahu kan? Dia benar-benar menguntitku. Si Tian, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tidak apa-apa si Tian. Tenang saja dan ceritakan semuanya kepada kami. Ayahmu dan aku tidak akan menyalahkanmu. Baiklah, saya akui.
Saya punya motif tersembunyi. Awalnya, saya ingin menyewa suami untuk kembali dan merayakan festival perahu naga hanya untuk menghadapi Anda, ayah Anda, dan kakek. Tapi, takdir bekerja dengan cara yang misterius, tanpa diduga. Karena serangkaian kebetulan, saya bertemu Bai Hao. Dia juga kebetulan ingin menyingkirkan Xiao Zuomo pengganggu yang gigih itu. Jadi, saya berpura-pura menjadi pacarnya, dan dia berpura-pura menjadi pacar saya. Begitulah adanya. Anakku, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu bercanda dengan kami? Ini adalah kebahagiaan seumur hidupmu. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Para tamu yang kami undang sudah tiba, dan sekarang ini terjadi. Jangan khawatir. Bai Hao, bagaimana menurutmu tentang sitian kami? Bibi, meskipun aku sungguh datang ke sini secara kebetulan dan tak disengaja, aku benar-benar menyukai Sitian. Aku bersedia menikahi Sitian dan melindunginya seumur hidup. Keluarga kami hanyalah keluarga pedesaan biasa. Apakah kamu tidak keberatan? Tidak, Bibi. Aku tidak keberatan. Bisa menikahi Sitian adalah keberuntunganku. Lalu jika kamu menikahi sitian kami, keluarga kami tidak memiliki mahar sama sekali, apakah kamu masih bersedia? Aku bersedia. Aku sungguh bersedia. Sitian, maukah kau menikah denganku? Saya memang. Benar. Aku berutang lamaran padamu. The film was Hari ini, translated and terlalu banyak orang. narrated by Anggap saja ini Media. sesuatu yang kutang padamu. Aku sedikit malu. Aku bahkan tidak tahu apakah ini adalah hal yang baik atau buruk. Kenapa bisa tiba-tiba semuanya berkembang sampai pada titik menikah? Bai Hao, aku ingin kamu menjadi menantu keluarga Xiaoku. Aku tidak pernah menyangka kamu malah memilih si udik ini untuk mempermalukan keluarga Xiaoku. Baiklah, masalah ini sudah kucatat. Aku beritahu kau, begitu kami dan keluarga Si menandatangani kontrak, kami akan segera membuat keluarga bayimu menghilang. Zuemo, ayo pergi. Tunggu sebentar, karena semuanya sudah membuang-buang waktu semua orang. Xiao Jiliang, Xiao Zuemo, hari ini kalian tidak perlu mempertimbangkan apapun tentang penandatanganan kontrak lagi. Bagaimana? Kau pikir hanya karena margamu Si, kau bisa ikut campur dalam urusan keluarga Si di Shanghai? Mengapa kamu pikir aku tidak bisa ikut campur? Kau benar-benar terlalu percaya diri, hanya berdasarkan dirimu seorang pria biasa. Kau juga ingin ikut campur dalam kontrak keluarga Si. Mungkinkah ayah saya benar-benar memiliki identitas luar biasa? Apakah dia benar-benar memainkan permainan besar? Tidak mungkin. Jangan bilang. Tidakkah kau ingin tahu bagaimana keluarga Nonasi berhasil mendapatkan peninggalan budaya semahal itu? Tidakkah kau penasaran mengapa saya Shen Jiwen berdiri di belakang Tuan? Tidakkah kau penasaran? Apel, identitas asli Nonasi. Jangan berpikir bahwa hanya karena margamu Si, kau adalah keluarga terpandang. Bahkan jika kau berbicara tanpa henti, atau melebih-lebihkan secara liar, itu tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa kau tinggal di tempat yang terpencil dan miskin. Zuemo, ada sesuatu yang tidak beres. Ibu dan ayah, keluarga kita, mustahil menjadi yang asli. Keluarga kaya nomor 1 di Shanghai. Keluarga Si kan? Benar, itu kami. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Keluarga Xiaoku dan keluarga Si akan segera menandatangani kontrak. Ini benar-benar tidak mungkin. Palsu. Itu semua palsu. Aktor. Kalian semua adalah aktor. Waktu yang baik telah tiba. Paman Go kau akhirnya datang. Dia menyamar sebagai ketua grup Si. Tolong lihatlah dengan cepat. Ketua, Nyonya, Nora. Ketua Gaudia sudah tiba. Bagaimana mungkin? Aku pasti salah lihat. Itu salah. Apakah telingaku juga menipuku? Sitian. Jadi keluargamu. Benar-benar. Keluarga Si dari Shanghai. Ayah? Ini. Apakah ini benar? Putriku, ayah minta maaf. Itu tidak terhindarkan. Ayah menipumu. Selama bertahun-tahun, menurut aturan leluhur kami, semuanya harus dimulai sejak masa kanak-kanak. Hanya ngeluh. Sampai hari kamu menikah, barulah identitasmu dapat diungkapkan. Selain itu, kamu adalah seorang gadis. Ayah dan ibu ingin menempa kemauanmu. Di masa depan, kamu juga bisa lebih baik, mewarisi warisan keluarga Si kami. Ayah berharap kamu tidak menyalahkan ayah dan ibu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kurasa, aku cukup bahagia sekarang. Kehidupan kekayaan tersembunyi selama bertahun-tahun ini sebenarnya direncanakan dengan cermat oleh ayahmu dan aku. Gao Film Qiuming was adalah translated kepala desa and dan narrated ketua by grup Longjing. Media. Nona Sulung, pertumbuhanmu selama bertahun-tahun ini, semua orang telah menyaksikannya. Bagus sekali. Kami hanya ingin kamu mengalami kesulitan sebelum menikmati kesenangan, untuk membuatmu mengerti bahwa semuanya diperoleh dengan susah payah. Dengan cara ini, kamu bisa lebih baik mewarisi bisnis keluarga kami. Yang lebih penting, aku ingin mencarikanmu seseorang yang benar-benar mencintaimu, suami yang ideal. Sebelum mengungkapkan identitasmu, Bai Hao,
bersedia mengorbankan hidupnya untukmu. Ketulusan seperti itu lebih berharga daripada apapun. Ayah ibu, permainan catur yang kalian mainkan ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Namun, berubah menjadi wanita kaya dalam semalam sepertinya cukup bagus. Paman, aku. Bocah bodoh, apakah kamu tidak akan mengubah cara kamu memanggilku? Ayah, Aku benar-benar tidak pernah menduga ini. Keluarga si ini ternyata adalah keluarga si dari Shanghai. Aku benar-benar bisa bertemu ketua dan nyonya dari keluarga terkaya teratas. Yang lebih tidak kuduga lagi adalah putraku ternyata akan menikahi putri dari keluarga terkaya teratas dan bersatu. Aku tidak pernah menduganya. Aku benar-benar tidak pernah menduganya. Waktunya hampir habis. Biarkan para tamu masuk. Ini juga saatnya untuk mengumumkannya. Identitas si Tian. Semuanya, silakan masuk secara berurutan. Ini adalah karya Da Vinci, Mona Lisa, dipersembahkan kepada Nona Si. Gulungan ini, Along the River during the Qingming Festival, juga dipersembahkan kepada Nona Si. Ini adalah properti untuk seluruh gedung Puli Internasional di pusat kota kita. Aku harap Nona Si akan menerimanya. Orang-orang yang datang ini semuanya raksasa bisnis. Aku menolak menantu yang luar biasa seperti itu. Apa yang kulakukan? Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Baiklah. Ini masih belum terlambat. Ketika kamu meminta maaf nanti, bersikaplah tulus dalam sikapmu. Baiklah, Jangan biarkan semuanya berputar di sekitar uang. baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Nanti, aku pasti akan meminta maaf dengan benar. Aku harus memastikan menantu baikku memaafkanku. Cukup. Semuanya. Hari ini adalah festival perahu naga. Tunggu sebentar. Kami akan di alun-alun Komet Desa mengundang semua orang untuk makan. Patua Gau, tolong bawa mereka ke sana dulu. Ya, Tuan Si, tolong maafkan aku. Permintaanmu kepadaku tidak berguna. Si Tian, semua ini aku serahkan padamu. Ayah, aku mengerti. Sitian, aku minta maaf. Itu salah kami. Tolong apapun yang terjadi jangan batalkan penandatanganan. Nona Si, aku mohon padamu, tolong berbesar hatilah dan lepaskan kami. Barusan, bukankah kau mengutuk Bai Hao? Aku salah. Aku pantas mati. Aku minta maaf. Nona Si, selama kau memaafkanku dan bersedia memberiku kesempatan, aku bersumpah, aku berjanji akan menjauh dari Bai Hao. Bukankah kau bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa kau pasti akan menandatangani kontrak dengan grup si hari ini? Jika kau gagal menandatanganinya, kau akan makan makanan anjing. Benar, aku akan makan makanan anjing. Cukup, kau sudah menyebabkan cukup banyak masalah di keluarga si. Cepat pergi, Paman Shen, Paman Jagal, dan Paman Pandai Besi. Apakah mereka belum tiba? Tukang daging dan pandai besi, di mana kalian? Cepat kemari. Nona Si, aku salah. Kami bisa pergi, tapi tolong jangan batalkan kontrak kami. Nora, jika kedua orang ini tidak pergi, kami akan membantumu. Nona Si, tolong maafkan kami. Tidak, Nona Si. Sitian. Bibi tahu Bibi salah. Tolong maafkan Bibi. Sitian. Tolong maafkan Bibi kali ini. Ya, Bibi tidak akan pernah melakukan ini lagi. Kalau begitu, tentu saja aku sudah memaafkan Bibi. Tapi, Bibi mulai sekarang, kau tidak boleh melakukan ini lagi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Aku ingin mengambil kesempatan ini, Festival Perahu Naga, untuk secara resmi mengumumkan identitas The si Tian film was sebagai translated penerus and keluarga Si. narrated Pada by saat yang Emu sama, Media. aku juga ingin mengumumkan pernikahan si Tian dan Bai Hao. Baik. Ayo pergi. ada apa? Aku hanya merasa semua ini seperti mimpi. Kalau begitu, mulai sekarang kau akan menjadi wanita kaya raya kelas atas. Maukah kau meninggalkanku? Aku bersumpah. Aku Sitian. Sama sekali tidak akan pernah meninggalkan Bai Hao. Sitian, apa kau benar-benar berpikir aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama? Kenapa lagi? Apa kau masih ingat? Ketika kau berada di taman sebelumnya, bertindak berani, anak laki-laki kecil yang kau selamatkan. Jangan takut. Bersembunyi di belakangku. Kakak perempuan akan melindungimu. Bocah kecil itu sebenarnya adalah kau? Ya. Jadi, sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku telah mencarimu. Aku merasa bahwa langit mempertemukan kita adalah semacam takdir. Suami. Aku tidak ingat kejadian itu. Perasaanku padamu adalah cinta pada pandangan pertama. Tunggu aku.